Hai guys, buat pemegang Ethereum, ada chart menarik yang saya mau share soal on-chain analysis Ethereum-nya. Dan ada juga chart ini Bitcoin Dominance dan ETH-BTC yang menunjukkan adanya potensi alt season yang bisa terjadi. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis untuk kita sekalian. Tonton video ini sampai akhir agar informasinya lengkap dan bermanfaat. Seperti biasa, kita akan mulai dulu dengan time frame daily untuk harga Bitcoin. Kita lihat bahwa Bitcoin bounce dari 21 day EMA di harga 40.500 dan sekarang pulih dari sana, sekarang di harga 41.200. RSI-nya ini bagus, berada di luar daripada pola triangle ini yang sudah lama terbentuk dari sejak 20 Januari sampai sekarang itu, dan beberapa hari lalu sudah breakout dari sana dan sekarang kelihatannya itu akan mulai menaik. Jadi kita lihat arahnya itu mulai menaik ya. Dan MACD-nya juga, MACD-nya garis birunya itu masih berada di atas garis orange. Oke, kita lihat untuk chart yang sama tetapi di perspektif yang berbeda. Bitcoin rejected dari MA100 daily-nya dan bounce di MA50 daily-nya. Kita lihat ini MA50 dengan MA100 ini itu akan mengerucut di mana ini merupakan pertanda yang bullish, karena ketika akan terjadi cross itu merupakan pertanda bullish dan harga Bitcoin itu bisa naik, cenderung naik. Jadi kita lihat bahwa dia akan cross 50, akan cross 100 yang merah ini mengakibatkan harga itu naik ya. Jadi kalau kita lihat juga di histori sebelumnya di sini, yaitu di mana dia sudah terjadi cross, tapi harganya naik, kemudian dia sideways. Tapi ini merupakan pertanda bahwa Bitcoin akan bullish gitu. Ketika MA500 daily-nya itu akan cross MA100 atau 200 juga bisa. Kita balik lagi ke sini. Ini bounce dari 40.500 ya, seperti yang saya katakan kemarin. Kemungkinan besar dia bisa ke daerah sini gitu, karena ada banyak confluence di sana, ada banyak support di sana. Dan bounce benar, sekarang ini pergerakannya cukup cepat ya, jadi 41, tadi 41.200, sekarang 41.600. Oke. Dan ini untuk RSI-nya juga masih berada di atas 50 dan kemungkinan akan bounce dari level 50 sehingga bisa melanjutkan bullish run-nya. Kalau menurut saya sih ini bullish ya, dari daily-nya. Kita lihat untuk time frame hourly-nya, ini sudah breakout dari pola triangle ini, dan sekarang akan retest pada daerah 42 ribuan yang merupakan daerah yang penting buat Bitcoin. Ini merupakan all-time high di bulan Januari tahun 2021. Jadi 42 ribu ini adalah daerah yang penting, dan ada juga top di daerah sini, di mana top ini daerah sini merupakan resistance yang kuat. Jadi kalau misalnya Bitcoin tidak mampu untuk menembus ke atas, itu bahayanya dia bisa turun ke bawah, lebih bawah daripada 40.500. Ya, bisa kemungkinan ke daerah, kalau kita menggunakan Fibonacci, ke daerah 40.000 atau 39.500 ketika dia gagal untuk naik. Dari breakout-nya sendiri, ini terjadi kenaikan volume, kemudian RSI-nya juga naik, dan ini garis birunya juga naik. Ini merupakan pertanda yang bagus. Kita akan lihat price action di kemudiannya bagaimana. Habis itu kita akan lihat ke Bitcoin Dominance. Kita lihat bahwa Bitcoin Dominance itu menguat ketika Bitcoin-nya itu breakout ke atas. Ini menunjukkan bahwa hari ini kemungkinan Bitcoin itu akan lebih mendominasi dibandingkan dengan altcoin. Kemarin-kemarin itu selama 5 hari kemarin itu altcoin yang mendominasi. Jadi kelihatan bahwa di pair alts per Bitcoin-nya itu dia kuat ya. Bitcoin-nya melemah. Tapi sekarang kemungkinan besar Bitcoin-nya yang akan menguat untuk hari ini. Namun kita tetap akan melihat bahwa Bitcoin Dominance ini dari chart-nya itu dia akan
retest ke daerah ini 21 day EMA di 43,1% ya. Dia akan retest dulu apakah dia bisa berhasil menembus ke atas atau tidak. Jadi seperti halnya pada ini dia selalu berinteraksi dengan garis 21 day EMA ini. Dia naik kemudian turun, dia berinteraksi dengan ini, naik turun, naik turun, naik turun. Jadi ini juga turun, dia harus naik dulu. Kemudian ketika 21 day EMA ini mereject daripada chart Bitcoin dominance ini, maka itu bisa melanjutkan alt season-nya. Jadi di video-video sebelumnya, kemungkinan alt season itu akan terjadi ketika kita melihat chart ini ya. Dan ini kita lihat, kalau kita zoom out, kemungkinan akan dimulai dari sini, dan kemungkinan yang kedua adalah alt season akan dimulai ketika Bitcoin-nya itu, Bitcoin dominance itu naik ke resistance yang di sini, yang yaitu di 45%. Jadi ada dua kemungkinan, baru dia turun. Atau dia cuma begini aja, baru turun. Jadi ada beberapa kemungkinan seperti itu yang perlu kita pahami. Jadi ketika kalau misalnya dia naik ke atas sini, itu ya lebih baik pegang Bitcoin dulu. Kalau misalnya bisa cepat-cepat mengkonversi dari Bitcoin, kalau sekarang pegang altcoin. Dari RSI-nya sendiri, ini kita lihat ya, bahwa RSI-nya itu sudah breakout ke bawah. Jadi ini merupakan pertanda bearish untuk Bitcoin dominance dan bullish buat altcoin. Kita lihat di chart-chart sebelumnya, kalau misalnya dia lagi bullish itu dia berada di atas 50. Kalau dia lagi bullish itu dia berada di atas 50, atau lagi berada di puncak. Itu dia berada di atas 50. Ini juga sama, berada di atas 50 ketika dia di puncak dan sudah melemah, ada lower high di sini. Jadi puncak-puncaknya itu sudah semakin lebih rendah daripada puncak sebelumnya. Jadi ini menunjukkan perlemahan dan kemungkinan akan terjadi reversal. Dan dari ini juga, dari MACD juga sudah terjadi cross ke bawah. Jadi ini perlu kita ketahui bahwa apakah lebih baik untuk memegang altcoin atau Bitcoin ya. Tetapi kalau misalnya dia downtrend, lebih baik untuk memegang altcoin karena altcoin akan lebih cepat pergerakannya dibandingkan dengan Bitcoin. Begitu kira-kira untuk Bitcoin dominance. Dan sekarang kita akan lihat untuk chart Ethereum USD. Ini kita lihat bahwa dia sedang membentuk pola triangle, symmetrical triangle yang besar, yang menurut saya dia akan breakout ke atas. Ya, dia sudah breakout dari downtrend ini, tapi belum breakout dari pola triangle yang di sini ya. Jadi pola triangle di mana di sini terjadi akumulasi menurut saya, karena dari narasi sendiri Ethereum sendiri itu menurut saya sangat kuat. Dia merupakan blockchain yang dipakai, paling dipercaya dan diinvest oleh perusahaan-perusahaan besar. Jadi ekosistemnya, narasinya, fundamentalnya itu tidak diragukan lagi dan akan dilakukan upgrade sehingga Ethereum itu bisa scale up. Jadi bisa memproses transaksi yang lebih banyak lagi dibantu oleh layer 2 dan rollups seperti ZK rollups, Arbitrum, Optimism dan sebagainya. Kalau kalian ingin saya mereview tentang Optimism, Arbitrum, ZK, kalian bisa komen di bawah ya. Jadi saya akan buatkan video itu jika Anda mau mendengar tentang fundamental hal tersebut. Oke, jadi ini sedang di ujung breakout ya. Jadi sekarang akan mencoba untuk menembus lagi di daerah sini. Dan resistance berikutnya tentu saja di daerah 3000. Dan ketika dilepas di daerah 3000, dia harus mencoba untuk berusaha berada di atas 3200. Dan kemudian ada resistance yang kuat juga di sini di 3400-an. Ini sehingga akhirnya dia bisa terbang lagi. Dari RSI-nya sendiri dia sudah naik ke atas dan sudah turun ke bawah. Jadi RSI-nya sendiri kuat, MACD-nya juga kuat, lagi bullish, lagi naik ke atas. Garis birunya berada di atas. Coba kita lihat 21 day EMA, dia berada di atas 21 day EMA ini. Kemudian kita lihat moving average untuk 50, 100, dan 200. 50 yang kuning, merah yang 100,
biru yang 200. Jadi kita lihat bahwa ini akan mengerucut. Jadi kemungkinan besar dalam beberapa hari ke depan atau seminggu 2 minggu lagi, ini dia akan cross ke atas yang menunjukkan pertanda bahwa Ethereum USD ini bullish menurut saya ya. Kemudian kita lihat juga untuk EMA ribbon sudah berada di atas. Jadi kemarin-kemarin itu dia retest di daerah EMA ribbon ini. Dan kita lihat bahwa ketika dia berada di atas EMA ribbon ini, dia itu bullish, bisa naik ke atas. Seperti ini, dia retest lagi ke daerah sini, kemudian dia naik lagi, retest lagi daerah sini. Oh, berhasil bounce. Dari situ ada buying pressure yang cukup kuat. Jadi dia naik lagi. Sekarang ini adalah tahap pertama daripada dia retest daripada EMA ribbon ini. Kita akan lihat juga untuk Ethereum BTC, karena penting ini apakah Ethereum yang lebih cepat atau sebenarnya Bitcoin yang lebih cepat, karena keduanya itu sama-sama bisa naik, tetapi kita harus tahu mana yang lebih cepat. Cara membandingkannya adalah dengan melihat pair ETH BTC. Kita lihat di sini bahwa ini ada downtrend dari sini dan dia sudah breakout dari ininya, berarti selama beberapa hari terakhir Ethereum itu jalannya itu lebih cepat daripada Bitcoin. Dan hari ini kemungkinan akan turun dulu karena melihat adanya breakout dari Bitcoin ya, yang seperti yang tadi itu. Karena biasanya kalau spotlight-nya itu di Bitcoin ya, yang lain-lain juga akan turun ya. Tapi kita akan lihat jangka panjangnya seperti apa. Sudah breakout dari sini, RSI juga di atas, MACD-nya juga di atas. Target selanjutnya adalah dia di sini ada resistance yaitu di 0,071. Kemungkinan dia akan bisa membuat semacam inverted head and shoulders. Jadi shoulder-nya di sini, kemudian head-nya di sini, kemudian shoulder-nya di sini. Mungkin dia akan retest daerah sini lagi dan kemudian akan mengkurva ke atas dan dia bisa breakout dengan target sampai ke 77. Jadi itu sekitar kenaikan sekitar 10% daripada harga sekarang. Berarti Ethereum itu lebih kuat 10% daripada Bitcoin ya. Kalau misalnya dia mengikuti yang pola yang seperti ini. Kita lihat juga untuk MA-nya, moving average-nya. 100-nya mau cross ke bawah daripada 200. Jadi itu tidak bagus, tetapi 50-nya ini akan segera mendatar dan kemungkinan besar akan naik karena beberapa hari terakhir ini dia itu bullish ya. Kita lihat juga untuk 21 day EMA berada di atas dan EMA ribbon juga berada di atas. Jadi sama dengan ETH USD, situasinya dia sekarang sudah di atas dan berusaha untuk establish dirinya di atas EMA ribbon ini. Sama seperti di chart sebelumnya, ketika dia berada di atas EMA ribbon, ini dia bullish ya. Nah, itu untuk ETH USD dan ETH BTC. Sekarang saya akan menjelaskan soal on-chain analisis daripada ETH ini. Ada beberapa hal yaitu ETH price, jumlah ETH yang berada di exchange, ETH BTC, dan jumlah ETH yang di-lock di smart contract seperti Aave, MakerDAO, Compound, dan lain-lain. Kita lihat dulu grafik warna biru ini yang merupakan jumlah ETH yang berada di exchange. Kita lihat semenjak tahun 2018 ini dia naik terus jumlah di exchange-nya karena harga pada waktu itu dia sudah tinggi ya. Jadi orang-orang ingin menjual ETH-nya itu dengan memasukkan ETH-nya itu ke dalam exchange. Dan puncaknya adalah di sekitar tahun 2020 di mana ETH-nya itu banyak sekali di exchange, sekitar 27,28% ya. Baru ketika terjadi bull run,
di 2020 pertengahan, itu jumlah ETH itu semakin berkurang dari exchange-nya. Kita lihat dari sini dia berkurang terus, selama 2021 juga berkurang terus, dan sampai di 2022 juga berkurang terus. Ini kemungkinan adalah institusi yang melihat bahwa market cap daripada Ethereum ini sudah menjadi lebih besar, kedua terbesar di dunia kripto, sehingga bisa dijadikan sebagai tambahan. Selain membeli Bitcoin, menyimpan Bitcoin, mereka juga bisa menyimpan ETH, karena dari segi narasi fundamental, ETH itu sudah sangat bagus sekali. Merupakan blockchain yang paling banyak digunakan dan terbesar juga dari segi penggunaannya. Kita lihat di sini, ini dia menyentuh level yang sama ketika berada di tahun 2018. Ya. Oke, dan ada juga ini, kita lihat bahwa yang grafik yang warna hitam ini merupakan jumlah Ethereum yang di lock atau disimpan. Jadi misalnya Ethereum tersebut mau dijadikan sebagai jaminan, maka dia akan di lock, kemudian kita bisa meminjam uang atau koin lain menggunakan Ethereum tersebut di aplikasi DeFi ya, di aplikasi lending borrowing seperti itu. Dan dari Juli 2020 ini itu semakin banyak Ethereum yang disimpan di smart contract, aplikasi-aplikasi DeFi, dan sekarang berada dalam posisi yang sangat tinggi, yaitu 27,6% Ethereum itu semuanya ada di smart contract. 18,3% itu di exchange, semakin sedikit. Jadi ini merupakan pertanda bullish buat Ethereum kalau kita lihat dari exchange balance-nya dan di smart contract-nya. Dimana menurut dia ini sangat bullish. ETH BTC juga menunjukkan bahwa adanya ini. Kita lihat bahwa ETH BTC selama beberapa hari terakhir, beberapa bulan terakhir maksud saya ya. Jadi dari bulan Desember itu bearish terus, jadi turun terus. Kemudian kemungkinan akan terjadi rotasi daripada BTC ke ETH. Dimulai dari bulan Maret pertengahan kemarin, dan sekarang sudah mulai menunjukkan bullish-nya. Jadi kemungkinan dalam beberapa waktu ke depan itu alt season akan terjadi dan Ethereum juga akan naiknya lebih cepat daripada Bitcoin. Nanti kita lihat juga di sini yaitu perbandingan antara chart Bitcoin dominance dengan ETH BTC. Kita lihat bahwa chart Bitcoin dominance ini dia sekarang berada di area resistance, di mana kita tahu bahwa kalau dia berada di resistance itu, maka dia akan cenderung untuk turun, karena ada banyak yang menjual di daerah sana. Ya. Dan ini, ETH BTC sendiri, itu dia sedang membentuk pola yang sama seperti ketika dia di tahun 2020. Seperti ini. Di mana di sini dia menaruh angka-angka di puncak-puncaknya 1, 2, 3, sampai 7. Dan sekarang juga dari sejak Mei 2021 sampai Maret 2022, dia taruh angka-angka di puncaknya 1 sampai 7, mirip sekali dengan yang sebelumnya. Dan apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi adalah kenaikan yang cukup lumayan. Dari 0,03 itu naik sampai ke 0,07. Ya, dimana saya memprediksi bahwa ketika alt season ini terjadi, itu kemungkinan besar dia akan bisa mencapai ke daerah 0,1. Jadi Ethereum itu seharga 0,1 Bitcoin. Jadi kalau misalnya Bitcoinnya 50.000, Ethereum-nya itu di harga 5.000. Kalau 40.000 Bitcoin-nya, seperti sekarang, Ethereum-nya 4.000. Jadi ada kenaikan sebesar, kalau misalnya dari 3.000, berarti kenaikan sebesar 35% ke 4.000. Jadi dari dua chart ini sama-sama bullish untuk Ethereum. Jadi buat pemegang Ethereum, kalian bisa nanti, menurut saya, kalian harus take profit ketika dia berada di atas daerah 0,1 ke atas. Karena menurut saya itu jelas sekali, karena kemungkinan besar tidak akan melewati 0,12, yaitu merupakan high sebelumnya.
Karena dia akan menunjukkan adanya pelemahan dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi ini itu semacam kita lihat kalau di chart-chart yang lain itu puncak-puncaknya itu jadi semakin lebih rendah dibandingkan dengan puncak-puncak yang pertama-tama, ya. Jadi menurut saya tidak akan 0, sampai 0,12 atau bahkan 0,15. Ini ketinggian menurut saya. Tapi ya bisa saja mungkin saja kemungkinan kecil ya untuk naik ke daerah situ. Menurut saya akan lebih rendah daripada 0,12. Dan ini menurut saya kalian harus menjualnya karena akan ada saat di mana dia itu tidak lagi uh, profitable, akan jadi lebih lambat dibandingkan dengan Bitcoin, ya. Tapi kalau kalian melihat untuk dari harga USD-nya, itu ya lain cerita lagi, ya. Kalau saya lebih suka untuk uh, dari Bitcoin kemudian mengganti ke altcoin atau dari altcoin kemudian mengganti ke Bitcoin, gitu sehingga Bitcoin saya itu bisa jadi lebih banyak. Nah, kira-kira begitu saja analisa pada hari ini, khususnya soal on-chain analysis Ethereum. Jikalau teman-teman mendapatkan bahwa informasi ini bermanfaat, tolong klik like dan subscribe agar channel saya semakin berkembang.